Tapi kita bukan, mungkin usulannya tidak menggunakan uranium yang tingkat radiasinya tinggi. Tapi apa, sehingga kalau misalnya terjadi kebocoran resikonya besar. Thorium. Ada juga kan Pak, tadi yang Bapak bilang tadi kan Pak. Punya. Pak selama ini kemana tuh rare earth itu? Dulu apa nggak bisa diolah, kita nggak tahu, akhirnya dilepas aja gitu loh Pak. Dilepas, tapi semenjak saya bilang enggak, kita harus olah di sini. Pak, itu sorry Pak, itu yang dimasuk sekarang lagi ramai juga di media-media internasional yang lagi dicari rare earth. Cerita dong Pak. Ya, jadi itu kalau timah kan Pak? Timah. Tapi hampir semuanya ada rare earth. Oh, ada rare earth. Kita kaya berarti Pak, rare earth Pak. Kaya. Itu Cina, negara-negara maju. Jadi kayak misalnya bauxite gitu. Iya Pak. Bauxite itu kita sekarang punya limbah namanya red mud. Di dalam red mud itu ada scandium. Apa tuh Pak? Scandium itu bahan yang lebih ringan tapi lebih keras daripada titanium. Biasanya dipakai untuk nanti pesawat. Pesawat itu bahan bakunya itu. Padahal itu dari sisaan itu Pak ya? Iya. Tapi kita memang belum ekstrak nih. Ini yang akan kita ekstrak. 50% dari limbah itu bentuknya adalah iron ore atau ore besi. 50%. Nah ini yang nanti kita mau monetisasi juga nih, kita ekstrak, kita ambil. Pak Dilo ini. Nah kalau tadi yang rare earth yang dari timah gitu misalnya, kita itu nambang. Iya Pak. Dari nambang kita cuci. Iya. Dari kita cuci kita dapat ada timahnya, ada ilmenitnya, ada zirkonnya, ada monasitnya. Nah dari ilmenit sama zirkonnya ini yang kita lagi mau monetisasi. Iya, Pak. Timahnya kita proses jadi timah. Iya. Monasit ini di dalamnya ada uranium, ada thorium, terus ada niobium, ada. Pak itu buat apa sih Pak? Pokoknya yang ini. Iya. Itu bukan buat nuklir ya Pak? Nah, salah satu yang kita memang lihat dalam 5 tahun ke depan ini kan kita membangun infrastruktur hilirisasi. Betul. Tapi kan kita memang butuh energi mungkin hampir 5 gigawatt. Betul. Dari mana? Energi listrik maksudnya kan Pak, untuk menghidupi si hilirisasi ini. Jadi memang di negara-negara Eropa dia mau ngomong renewable energy tapi basis bahan bakunya bukan basis energi primernya, dia udah punya energi yang murah lewat nuklir. Oh, jadi di sini mahal, di sini murah, kalau di Amerika relatif. Lah kita kagak ada yang murah. Iya benar. Nah, ini yang makanya kita memang harus ke sana. Tapi kita bukan, mungkin usulannya tidak menggunakan uranium yang tingkat radiasinya tinggi. Tapi sehingga kalau misalnya terjadi kebocoran resikonya besar. Thorium. Ada juga kan Pak, tadi yang Bapak bilang tadi kan Pak. Punya. Pak selama ini kemana tuh rare earth itu? Dulu apa nggak bisa diolah, kita nggak tahu, akhirnya dilepas aja gitu loh Pak. Dilepas, tapi semenjak saya bilang enggak, kita harus olah di sini. Pak itu benar Pak, di berita-berita internasional itu China, negara-negara maju itu memang rare earth itu penting ya Pak buat mereka ya Pak ya? Ya ini memang material atau yang harganya mahal berkali-kali lipat. Freeport punya nggak? Punya. Freeport punya. Jadi selain precious metal yang tembaga, emas, perak, palladium, benar. ada satu lagi selenium. Juga itu ada itu yang itu. Selenium ini bahan baku untuk microchip. Wow. Microchip. Ini yang juga kita lagi. Wah, kalau di stok itu microchip yang keluar itu teriak semua. Nah gitu. kalau dulu kan ini kan keluar semua. Sekarang kita olah di sini sehingga kita dapat ini. Benar-benar dipisahin ya Pak, yang tadi rare earth itu Pak ya. Wow.
Wah, berarti bisa Pak Global Fortune Iya, 500. Pak Brito, mungkin Menurut gua nih Pak, kalau bener-bener tadi dipisahin bisa Pak. Jadi, ya kan Pak, ada harganya memang semua kan Pak? ada harganya semua. Jadi sekarang kita itu kalau tiba, makanya tadi saya bilang seluruh komoditas yang ada di situ produknya, produk ikutannya harus bisa Jadi kita duit. jual. Keren Pak. Kalau dulu kan cuman Wah, keren tuh, timah ini Keren, ini Pak. ya. Keren, Kalau Pak. sekarang nggak batasin, kita harus sampai Keren, Pak. sampai semuanya gitu. yang bisa Nah, diekstrak ini ya Pak ya. diekstrak Dan menghasilkan ya bagaimana mau jadi Global Iya, Fortune makanya. 500 dan ini semuanya mineral yang strategis ya Pak, kritis strategis apa gimana sih Pak? Itu kalau Jadi kayak misalnya contohnya kita menjual kalau diproduksi nikel terus jadi nikel meat. iya Pak, Kita jual nikel meat. benar. Di dalam nikel meat itu kan ada kobalt. Oh, iya juga ya, kobalt itu kan jadi salah satu mineral penting juga Pak ya. Dulu mungkin nggak terlalu diperhitungkan, tapi kalau sekarang kita perhitungi. Kobaltnya ada segini loh, harganya segini loh, nikelnya segini, harganya segini. Iya, udah nggak bisa, jangan mau dibohongin lagi ya Pak sama Kalau bayar. enggak, makanya tadi ini tugasnya By Daddy untuk bisa memberikan guideline sama anggotanya kita supaya tumbuh sama-sama itu. Wah kalau gitu sih keren ya kalau misalnya itu terjadi ya. Pak, PTBA batu bara nih kan dianggap energi kotor. Ke depan mau gimana Pak PTBA arahannya Pak? Ya tapi kita nggak bisa menafikan bahwa Iya benar itu. batu bara masih 70% Benar. pendukung dari pembangkitan Iya. listrik yang ada di Iya. Indonesia. Nah, tapi dengan makin banyaknya sentimen negatif terhadap komoditas batu bara, buat sekarang harga batu bara juga Turun. makin lama makin turun. Untuk itu sebenarnya Bukit Asam sekarang sudah mulai mau mencoba bertransformasi gitu. Jadi dari komoditas batu bara ini, maka dia juga harus bisa bertransformasi, punya alternatif produk-produk layanan yang lainnya gitu. Nah, salah satunya misalnya kita sedang mempelajari untuk bisa batu bara itu kita jadiin bahan baku anoda. Anoda ini nanti bisa, sekarang yang kita sedang studi untuk dipakai di aluminium. Karena aluminium itu butuh anoda. Nanti itu dari Batu bara Pak? Batu bara. Itu hilirisasi berarti Pak Iya, prosesnya Pak? harus buat anodasit kan, harus buat anodasit. Anodasit ini jadi dari batu bara itu Pak, harus ada prosesnya gitu kan. Iya. Sehingga ini sinergitas yang kayak gini nih. Iya, itu ya peran MinID di situ Pak ya. Nah, terus habis itu hilirisasi dalam konteks mendukung dari sektor perminyakan. Sumur udah tua, kalau disedot udah mulai nggak naik minyaknya. Ini salah satu caranya adalah pakai EOR, suntikin uap, supaya minyaknya naik. Uapnya itu kita bakarnya itu pakai batu bara. Tapi pemanfaatannya yang kita jual bukan batu baranya, steamnya yang kita jual. Untuk mendorong minyak keluar itu Pak ya. Minyak. Oke. Jadi kita sebenarnya betul-betul punya semua yang kita butuhkan ya Pak ya. Lah ya ini cuman kan memang harus semuanya mikirin sama-sama gitu. Iya Pak, betul Pak. Pak Dilo berat tugasnya. Berat sekali. Pak, kalau Freeport, Vale ini kan, tapi kan kalau ini kan sebenarnya kalau Freeport udah mayoritas ya Pak. Mayoritas dan katanya mau nambah lagi, saya nggak tahu juga sih cerita terakhirnya bagaimana. Tapi ke depan kayak Freeport, Vale itu gimana sih Pak? Mau diapain sih Pak? Freeport, kalau ditanyain orang Freeport pasti cuman mau mikirnya sampai waktu kontraknya habis 2041. Iya. Karena memang belum ada kepastian itu. Benar. Nah, tapi kalau yang saya lihat sebenarnya potensinya Freeport itu bisa lebih dari 2041. Iya. Mungkin bisa sampai 2061 gitu. Bahkan lebih. Iya Pak. Nah, ini yang memang kita mesti harus sama-sama nih. Kita juga, saya lagi komunikasi sama beberapa stakeholder bahwa
investasi untuk pengembangan Beyond 2041 itu makan waktu kira-kira 10 tahun. Sebelumnya harus dipersiapkan gitu Maka Pak. 10 tahun sebelumnya harus dipersiapin nih. 2031 berarti Pak ya. Paling enggak itu 2031 kan ini paling Iya Pak. telat itu. Iya paling telat. Paling telat ya, kalau bisa lebih awal. Iya, betul. Lebih awal lebih bagus. Karena supaya kita nggak putus gitu. Iya. Karena dengan metode Pengembangan. yang ada di Freeport itu menggunakan block caving itu Iya, kalau Pak. berhenti rontok tuh hilang semua itu nanti sumber daya dan cadangannya kita yang ada di situ hilang semua gitu. Makanya ini yang jadi challengingnya kita, maka kita harus punya rencana yang pasti untuk bisa melanjutkan ini. Potensinya sangat besar untuk bisa kita extend. Iya, apalagi masa banyak banget Pak. Ya, Masa Mas tinggi Wahyu belum banget. tentu ada tahun 2061. Iya. Saya mungkin masih ada Pak. Masih ada. Iya, masih ada. 2021 Mas Wahyu belum tentu ada. 40 tahun lagi soalnya. Tapi ini kan berat. buat kelangsungan bangsa kita gitu. Iya, kan. betul, Jadi betul. memang harus dipikirin mulai dari sekarang. Iya Pak. Nah, opsinya banyak yang sedang didiskusiin sama mitranya kita dari McMoran Iya, Pak. juga. Harapannya kita sih punya porsi yang lebih besar dan bisa memiliki fungsi kontrol yang lebih banyak gitu. Terus Pak kalau Vale Pak, Vale kan nikel ya Pak ya? Nikel. Vale ini tadinya kan hanya di satu titik. Jadi dia itu sebenarnya punya beberapa lokasi IUP yang walaupun satu IUP-nya Vale gitu. Totalnya itu secara hektar itu mungkin 116.000 hektar. Oh, Pak itu Dari satu pulau apa tuh Pak? 160.000 tiga provinsi bos. Tiga provinsi. 3 provinsi. Vale itu 3 provinsi, ada di 3 provinsi. Gede banget. Nah, hari ini yang dimanfaatin baru daerah Sorowako aja. Iya, berapa tuh Pak? Mungkin berapa persennya Pak? Mungkin less than 20%. Buset. Nah, sekarang mulai nih. Pomala udah mulai. Iya, betul. Bahu Dopi udah mulai. Nah, dengan harapan ya dengan ini kita masuk main ID nambah porsi di sana untuk melakukan ekstensifikasi juga dalam konteks hilirisasi yang ada di Vale. Mungkin nanti kalau kapan-kapan Mas Wahyu main Iya, ke Bahu Dopi itu udah Ajak-ajak ya. Ya, ajak-ajak dong Kita Pak. kan Biar kita lihat-lihat bisa juga, lihat gimana. Pak. Iya. Udah Tapi luar itu baru biasa. 20%, berarti potensinya masih besar sebenarnya Pak ya. Tapi Masih butuh besar. kapital yang besar kali juga Pak. Kan tadi udah dibilangin kalau kapital kita sebenarnya nggak ada masalah. Ngeri. Justru yang kita lihat sebenarnya tren Harganya Pak. bisnisnya, Penyerapannya. demand-nya itu seperti apa gitu. Kalau hari ini kita bangun RKEF lagi, udah mature itu market. Jadi ya memang kita harus hati-hati nih. Benar, pengembangannya Pak ya. Pengembangannya jangan sampai digenjot gitu kan. Tapi Akhirnya habis ya, itu oversupply Iya. malah harganya Iya. jadi jatuh gitu. jadi bumerang ya Pak ya. Nah, mendingan kita memang harus pinter-pinter nih. Iya, iya, Kira-kira trennya ke depan apa-apa itu yang kita coba untuk buat Iya. gitu. Kalau yang saya dengar kan Vale jualannya itu green nickel Pak. Ya kan karena lagi ada isu-isu masalah nikel itu begini kotor. Nah dia tuh green nickel karena dari apa namanya listriknya dari listrik hijau gitu Pak dan sebagainya, mungkin itu bisa jadi Di dunia masih sedikit salah ya itu satu ya Pak nilai ya. plusnya mungkin ya Pak. Saya Tapi juga kan nggak hanya di pandang. Sorowako. Oh. Tapi begitu di Bahu Dopi udah beda provinsi. Ya di sana belum ada pembangkit listrik yang Iya, iya. lebih green gitu daripada air gitu kan. Nah jadi memang makanya kita juga pinginnya sebenarnya alternatif yang lebih green, misalnya menggunakan bukan batu bara tapi gas bumi. Tapi kan juga kita punya kendala-kendala nih untuk kembangin itu. Tapi kita pasti akan nikel ini akan kita buat. Nah si Vale hari ini jualannya baru nikel mid aja. Tapi nanti mungkin ada MHP. Iya. Terus habis itu juga dia akan jualan ore juga gitu. Iya, iya. Nah, harapannya dengan kayak gitu juga value-nya juga bisa naik.
Ada pertanyaan kalau enggak? Kalau enggak nih gue mau pertanyaan terakhir, udah 1 jam lebih ya gitu ya. Udah 1 jam lebih, 1,5 jam ya. Panjang juga nih ngobrol nih. Ya bagaimana anggota holdingnya banyak anaknya. Udah gitu jadi perhatian semua lah ya kan. Kalau ada pertanyaan enggak? Kalau enggak. Saya sudah Pak. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, udah banyak Pak. Kira-kira harapan Bapak ke depan buat bagaimana supaya industri ini bisa berkembang gitu ya Pak. Bisa juga ikut mendukung target pertumbuhan 8% ya Pak, karena kita semua juga sebenarnya bermimpi, bukan bermimpi, ingin banget target 8% dan Indonesia bisa keluar dari middle income trap sehingga bisa jadi negara, paling nggak negara maju gitu ya Pak. Bagaimana sih Pak harapan ke depan, dan ini mungkin statement terakhir ya Pak, penutup, bagaimana Pak ke depan, butuh dukungan pemerintah kah atau seperti apa gitu Pak? Pastinya kita butuh dukungan pemerintah lah. Nggak bisa sendirian Main ID. Hari ini Main ID bisa seperti sekarang pun juga karena Didukung banyak ya, support Pak. Ya. dari pemerintah juga. Nah, kita sering berkonsultasi sama pemerintah, kita ngasih masukan-masukan. Nah, harapannya itu nantinya bisa jadi alternatif untuk bisa memberikan kebijakan, membuat kebijakan-kebijakan baru. Main ID bisa dijadikan salah satu motor penggerak ekonomi. Karena kita masih punya kapasitas untuk melakukan investasi, kita punya sumber daya yang banyak, kita juga punya market ini nggak cuma di luar negeri tapi di dalam negeri juga masih terbuka. Jadi secara bisnis harusnya masih bisa diekspansi. Nah, ini tinggal kita harus memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kita keduluan sama orang lain. Kita punya integrated value chain untuk nikel udah lead. Tapi aluminium belum. Nextnya harus aluminium. Tembaga, nextnya harus tembaga. Dan itu semua bisa ya Pak? Bisa. Oke. Nah, itu yang harapannya kita harus sama-sama. Nah, pemerintah juga harus bisa menyeimbangkan nih dari sektor yang lebih hilir lagi, industri manufaktur. Karena kita tumbuh, kalau mereka nggak tumbuh, akhirnya produk kita hanya untuk mendukung industri di luar negeri. Kalau pingin kita lebih tumbuhnya, lebih kuat lagi, industri hilirnya juga harus sama-sama. Makanya di Main ID sekarang juga pingin punya catering, customer, segala macam, supaya kita juga tahu nih kendala-kendalanya mereka apa, sehingga mereka mau ekspansi. Begitu mereka ekspansi, maka sebenarnya alokasi untuk kita buang ke ekspor bisa diprioritasin untuk mereka semua gitu di dalam negeri. Nah, ini dengan kayak gini harusnya sih kita bisa tadi menjawab bahwa Main ID bisa jadi motor penggerak untuk industri pertambangan di Indonesia. Semoga bisa mendorong 8% ya Pak, paling nggak mendukung. Makasih banyak Pak Dilo, luar biasa Pak. Semoga apa yang kita tadi Pak Dilo cita-citakan bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Bukan cita-cita saya doang dong. Iya Pak, kita semua Pak. Kita semua 8%. Semoga sehat selalu buat Pak Dilo, sukses terus Pak, membawa Main ID ya kan Pak, nggak letih-letih gitu Pak. Karena ini kan industri, ternyata industri yang strategis kan kalau kita udah dengar gitu ya. Ya semoga ini juga bermanfaat bagi kita semua Sobat Cuan. Demikianlah podcast Cuap-Cuap Cuan di segmen Koneksi bersama Pak Dilo Seno Widakdo, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Main ID. Sampai jumpa di podcast Cuap-Cuap Cuan lainnya. Saya Wahyu Daniel dan Ega mohon undur diri. Sampai jumpa semua. Dah.